Apakah buku yang dia baca? Iya. Atau teman yang dia punya? Atau lingkungan yang dia ada? Atau film yang dia tonton? Atau apapun itu. Yang jelas pasti ada referensi nih. Maka referensi-referensi ini bisa jadi karena kita juga kurang ngasih referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cece terus kemudian bilang, Umi gimana kalau Cece buka kerudung gitu misalnya, Ya. atau nggak berjilbab lagi gitu misalnya, gimana? Tentunya sebelum Umi jawab pertanyaan Nabi terkait hal itu, dari sisi ketika Umi memilihkan dia ya, dari sekarang ya Bi ya, ketika dia sekolah di mana, kemudian nanti dia akan kuliah di mana, tentunya itu nggak serta-merta asal Umi pilih gitu loh, tapi sudah Umi persiapkan supaya ketika dia sudah berada di lingkungan yang heterogen itu dia siap kayak gitu. Tentunya itu udah kita persiapkan berdua kan Bi ya. Tapi nauzubillah min zalik ya insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi pada Cece gitu loh. Tapi ketika andekan itu terjadi pada Cece, tentu hal yang akan Umi lakukan adalah ya langsung mencoret dari kakak. Tidaklah. Langsung misalkan taruhlah dia di luar kota ya, bagaimana kita langsung mencoba untuk mendekati Cece gitu loh. Jadi itu coba untuk mengetahui kenapa, kemudian alasannya secara detail. Ajak ngobrol dulu ya. Iya pastinya kan ya, dan yang pasti bagi Umi untuk masalah hijab itu sudah sesuatu hal yang tidak ada kompromi kayak gitu. Karena bagi Umi ketika Umi sayang sama dia, ketika Umi mencintai dia tuh nggak sekedar di dunia gitu loh, tapi juga harus sampai nanti ketika di akhirat gitu. Walaupun ketika sudah besar memang sudah bukan kewajiban kita lagi ya, kita udah nggak menanggung dia lagi karena dia sudah balik dan mempertanggungjawabkan semua kehidupan dia sendiri. Tapi Umi nggak mau dia hanya sebatas menjadi anak di dunia, tapi juga kepengen nanti bareng-bareng dong di akhirat gitu loh. Makanya Umi akan langsung dia pasti menghampiri Cece gitu loh, dan di situ mau coba untuk ngobrol. Abi pernah dengar ada seorang ahli psikolog yang mengatakan bahwa menanyakan kepada anak-anak, kamu pengen ini ada menanyakan pada anak-anak, kamu pengen sekolah di mana? Khususnya anak-anak itu masih SD atau SMP atau bahkan SMA, itu adalah sesuatu yang salah. Menentukan sekolah itu benar-benar adalah tugas orang tua. Khususnya SD, SMP, dan SMA. Begitu dia sudah SMA, dia sudah balik misalnya, gitu kan ya. SMA kan ya orang mungkin SMP sudah balik ya, SMA juga udah pasti udah balik dan kita anggap dia sudah mulai matang. Maka menurut Abi baru kita baru kita challenge, ajak ngobrol, baru kita ajak diskusi dia. Menurutmu nih kalau ada pilihan ini sambil kita masih ngarahin tentu saja sesuai dengan kita. Artinya bagi Abi kalau ada orang tua yang berkata aku tuh tidak memaksa anakku, itu lemah sih kamu, berarti kamu yang nggak ngerti jadi orang tua. Bukan kamu memberikan anak tuh pilihan, tapi kamu yang nggak ngerti jadi orang tua. Kalau andaikan dia cuma membiarkan anaknya, tapi anaknya memang harus diarahkan. Itu berlaku ke semuanya by the way ya. Kalau ini agak panjang kemana-mana mohon maaf ya, tapi maksud Abi itu gini, kalau ada orang tua, aku mah terserah aku mau beragama apa aja, aku mah terserah aku mau sekolah di mana aja, aku terserah aku mau jadi apa aja. Itu bukan menunjukkan bahwa dia dewasa, tapi dia lemah menjadi orang tua, atau dia nggak ngerti cara untuk jadi orang tua. Ketika dia sudah kuliah, kita baru ajak dia diskusi. Misalnya kalau andaikan ini ada beberapa pilihan, kira-kira kamu maunya yang mana? Atau kamu selama ini setelah kamu sekolah, setelah kita arahkan dengan SD, SMP, dan SMA yang menurut kita terbaik, hasil dari sini kan harusnya kan nggak kemana-mana ya. Nah, menurutmu kamu mau kemana gitu maksudnya? Abi misalnya Cece pengen sekolah di luar atau Cece pengen sekolah di sini. Kita tentu saja tidak membatasi karena dia sudah SMA, kita harus latih dia punya pikiran sendiri dan dia punya keputusan-keputusan sendiri kan gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan cuma mengarahkan agar keputusan-keputusan dia ini adalah keputusan yang terbaik di antara keputusan-keputusan yang baik. Paham gak sih maksud Abi? Nah, sampai di titik itu kan itu yang coba kita lakukan sekarang kan ya. Jadi ini maksud Walila adalah maksud Umi. Ini adalah dimana faktor-faktor namanya faktor internal gitu kan ya. Jadi faktor eksternal karena sekolah itu nanti akan menentukan dia berjumpa sama siapa, lalu circle itu berjumpa sama siapa, dan dia mendapatkan paparan pemikiran-pemikiran apa, dan kemudian di mana dia sekolah juga mempengaruhi referensi berpikir dia. Artinya sekolah itu adalah faktor eksternal yang nanti akan bisa untuk
mempengaruhi diri dia. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Maka Umi bilang yang pertama adalah kita tidak akan pernah membiarkan anak kita milih sekolah sendiri, atau kita tidak akan memilihkan anak kita sekolah kecuali itu adalah yang terbaik menurut pemahaman kita sebagai orang tua, gitu kan ya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita taruhlah seperti kata Umi tadi, kita udah sekolahkan tempat yang terbaik dan segala macam. Pertanyaan kedua adalah kita sudah menanamkan kepahaman belum buat dia? Kita udah menanamkan alasan yang benar belum buat dia? Kenapa dia harus berkerudung gitu maksudnya? Karena ada orang-orang yang berkerudung ya cuma karena ya balik lagi karena circle-nya juga. Masuk pesantren ketika masih SD, circle-nya berkerudung semua, dia akhirnya kerudungan. Dia dipaksa sama orang tua, bukan dipaksa, dia dibiasakan berkerudung dari kecil, maka ketika dia sudah gede, dia memandang ya inilah pakaian dia, itu juga terbiasa. Tapi permasalahannya adalah bukan hanya masalah terbiasa atau tidak, tapi permasalahannya dia ngerti nggak kenapa dia berkerudung. Kita memastikan apakah dia itu paham atau tidak dengan apa yang dia lakukan, kan gitu kan ya. Nah, maka kita kasih tahulah dari awal. Abi nulis buku judulnya Yuk Berhijab. Kita kasih tahu pada mereka bahwasanya hijab ini bukan hanya sekedar pakaian, tapi hijab ini adalah bentuk ketaatanmu terhadap Allah. Artinya ketika Abi di awal, Umi di awal membesarkan kamu, Abi dan Umi berusaha dong untuk membiasakan kamu. Ada orang bilang gak usah dipaksa dari awal, daripada nanti dia gede buka kerudung. Bro, orang-orang yang seandainya dipaksa atau dibiasakan dari awal saja itu masih bisa buka kerudung, apalagi orang-orang yang dari awal nggak dibiasain gitu maksudnya. Artinya ya kita coba untuk kasih tahu ini bukan hanya pembiasaan, tapi ini adalah bagian daripada ketaatan kamu terhadap Allah. Maka ketika kamu misalnya contoh pergi sholat, kamu pakai mukena. Kenapa kamu dan orang-orang pakai mukena? Karena sadar betul kamu lagi menghadap kepada Allah. Allah lagi lihat kamu ketika sholat, kan gitu kan ya. Nah, maka ketika Allah melihat kamu ketika sholat, maka Allah yang sama itu melihat kamu juga di luar sholat. Ini yang kita kasih tahu pada orang. Umi juga ketika berkerudungan juga diajarin gitu kan ya. Bahwasanya ini bukan hanya sebuah identitas seperti pecinya orang-orang yang pecinya yang dipakai oleh laki-laki. Tapi ini adalah kemudian bagian daripada benar-benar sebuah ketaatan terhadap Allah. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan pada anak-anak kita, termasuk kita sampai pada orang-orang yang lain ketika kita membahas tentang hijab yang syar'i, bahwa ini adalah ketaatanmu terhadap Allah. Dan bukan hanya ketaatanmu terhadap Allah juga, ini juga mempengaruhi kehidupanmu di dunia. Karena kenapa? Kita sering jelasin juga, orang-orang berpenampilan tertentu akan menarik orang-orang yang tertentu pula. Kalau ada orang misalnya berpenampilan dia itu mohon maaf semuanya kebuka, ya otomatis yang datang kepada dia adalah orang-orang yang suka yang terbuka itu. Atau gampangnya gini lah, kalau misalnya cowok ya, ini Abi nggak tahu semua cowok atau enggak, tapi Abi bisa katakan hampir sebagian besar cowok begini. Dia ketika ngeliat orang kerudung, dia pasti nggak akan berani macam-macam. Minimal dia tahu bahwa cewek ini sudah menghargai dirinya, karena itulah dia akan menghargai orang itu. Karena dia udah ngehargain. Beda dengan kalau misalnya kemana Abi ada podcast juga sama Dr. Richard dan Young Lex itu, mereka bilang tapi ada juga Ustadz yang kerudungan tapi kelihatan kemana-mana. Kerudungan tapi kebuka malah kelihatan lebih seksi dan segala macam. Nah, itu pasti digoda tuh. Kenapa? Karena dia seolah-olah ingin gampangnya gini lah. Nutupin tapi kayak malah bikin penasaran gitu ya. Bukan deh, mancing. Oh iya, memancing. Mancing. Jadi tahu nggak sih sebenarnya tanpa sadar perempuan tuh tahu dirinya tuh menarik. Dan menarik di mana mereka juga udah tahu. Maka kadang-kadang mereka pakai pakaian sesuatu untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu supaya laki-laki ngeliat dia. Nah, maka laki-laki juga ngerti bahwasanya cewek itu berpakaian itu untuk dilihat oleh dia. Maka dia menghormati perempuan itu dengan cara apa? Disuit-suitin. Karena ya akhirnya kan maunya kamu diperhatiin, nih gue perhatiin nih. Kan kamu maunya diliatin, nih gue liatin nih. Bisa dipahami nggak sih, Dek? Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bersifat internal. Kita jelasin juga kepada CC, kita jelasin juga kepada Ayah. Ini bukan cuma pakaianmu loh, gitu kan ya. Ini adalah identitasmu dan ini adalah ketaatanmu terhadap Allah. Kita juga jelasin kepada dia bahwasanya ini nggak ada hubungan dengan kamu masih berbuat dosa atau tidak. Umi masih buat dosa, Abi masih buat dosa. Dan kita jelasin kenapa sih dulu Abi milih Umi gitu kan ya. Karena orang-orang tuh akan tertarik satu sama lain, yang satu frekuensi. Sebelum Abi masuk Islam, Abi nggak akan tertarik sama Umi. Dan ketika Umi sudah berkerudung, cara pandang Abi juga
berubah ketika Abi sudah masuk Islam, Abi jadi suka. Nah itu adalah dua itu. Jadi pertama tentu aja kita akan jelas orang tua manapun ketika anaknya ketika memutuskan buka kerudung atau buka jilbab ya, buka aurat lah setelah kerudungan, tidak ada standar kebenaran relatif. Bahkan yang bilang bahwasannya kebenaran itu relatif, dia berusaha untuk menjadikan itu sebagai standar kebenaran juga. Artinya gini, nggak ada cerita ketika ada orang ngomong begini, ya udahlah, kita terima aja. Namanya orang tuh kan beda-beda. Nggak ada. Kebenaran tuh harus ada standarnya dan standarnya harus jelas. Dan bagi orang Muslim, ya standar apa lagi yang lebih bagus daripada standar Islam. Maka kita udah tahu, namanya nggak kerudungan itu adalah pasti sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kemudian dilanggar. Itu adalah sesuatu yang buruk, dan berkerudungan adalah sesuatu yang baik. Terlepas kerudungan itu banyak yang masih jahat, banyak yang masih judes, banyak yang masih maling, banyak yang masih maksiat, banyak yang masih nenggak bir, banyak yang masih berzina. Kan sekarang ada the new rules. Umi tahu the new rules? Enggak. The new rules itu adalah orang-orang yang di luar new rules. Oh iya. Jadi kerudungan tapi vape. Kerudungan tapi jingkrak-jingkrak di ini ya. Itu. Tapi tetap kerudungan itu adalah bagus. Kerudungan itu bagus dan nggak kerudungan itu adalah buruk. Nah, hanya saja kita kasih tahu dulu ini hukumnya, ini standar kebenarannya. Hanya saja tidak menjadikan kita untuk tidak mau memahami orang yang belum kerudungan. Ya, Abi sering berjumpa dengan orang-orang yang nggak kerudungan. Dan apakah kemudian Abi menganggap mereka rendah? Tidak. Abi sering berjumpa dengan jamaah-jamaah Abi yang mereka itu masih buka aurat. Tapi apakah itu membuat Abi itu jijik dengan mereka? Enggak sama sekali. Itu apakah membuat Abi berbeda pandangannya dengan mereka? Enggak. Semua Abi anggap adalah orang-orang yang pengen untuk jadi baik. Ketika ada orang yang enggak kerudungan, mereka mau mengkaji Islam, itu bagi Abi udah sesuatu yang sangat luar biasa. Abi appreciate dengan niat-niatan baik orang. Cuma kita harus ada standarnya. Yang baik itu apa, yang buruk itu apa. Cuma kita menghargai tetap manusianya. Nah, jadi ini harus diketahui sama orang. Berarti kalau kita berpatokan bahwasanya ini baik, ini buruk, bukan berarti kita tidak menghargai manusia. Bahkan kita tetap menghargai manusia yang bahkan belum beriman sekalipun, ya enggak sih? Kita tetap menghargai orang-orang yang belum muslim. Kenapa? Karena kita mencintai mereka, karena itu adalah sesuatu syarat untuk dakwah. Kalau sana kita dakwah, kita benci sama seseorang, maka gimana dakwah kita bisa nyampe? Tapi tetap kita katakan yang baik itu beriman. Yang nggak baik itu yang nggak beriman gitu kan. Nah itu pertama kita kasih standar. Taruhlah Cece bilang, Cece mau ngelepasin kerudung, terus dia bilang ini bukan karena apa-apa sih, nggak mungkin. Maka kita tahu kan ya, kenapa? Karena orang itu untuk cenderung pada sesuatu dia harus yakin minimal. Maka tadi Umi mengatakan bahwasanya kalau dia belum yakin atau dia ragu dengan kerudungan lalu memilih untuk tidak kerudungan, berarti sebenarnya dia bukan ragu. Tapi dia sudah mengumpulkan cukup banyak referensi sehingga dia jadi nggak kerudungan. Paham nggak sih Dik maksudnya? Karena kalau ada orang yang nggak kerudungan, kita balik nih, ada orang nggak kerudungan terus dia bilang gini, Bismillah mulai dari sekarang aku mau kerudungan. Terus dia tulis nih, tapi bukan berarti aku akan kerudungan selamanya. Karena aku lagi belajar nih. Karena aku lagi mencari. Karena aku lagi memastikan dan meyakinkan diriku untuk kerudungan. Jadi besok-besok kalau aku buka kerudung, tolong jangan banyak harapan ke aku. Paham gak sih maksud? Tapi ini kita balik nih keadaannya. Kan kalau keadaannya ada tadi kita bicarakan itu adalah keadaan kalau Cece yang sudah kerudungan tiba-tiba buka kerudung. Sekarang kita balik nih. Ada orang yang gak kerudungan. Lalu tiba-tiba dia bilang gitu. Aku akan coba untuk kerudungan. Ya kan ya. Lalu kemudian aku akan menjalani kehidupanku ini mencoba untuk kerudungan. Dan jangan banyak berharap sama aku. Karena aku lagi masih mencari nih. Doain aja. Kalau seandainya pun suatu hari nanti aku lepas kerudung lagi, jangan salahin juga aku. Karena ini dalam masa pencarianku. Ini kan sama kan intinya. Apa sama intinya? Intinya adalah dia sudah mulai cenderung untuk kerudungan, cuma dia belum yakin. Nah berarti kalau ada orang yang lepas atau Cece yang lepas kerudungannya, berarti Cece itu sudah cenderung kepada nggak kerudungan, tapi belum yakin. Lebih tepatnya dia bukan ragu kerudungan, tapi dia belum yakin untuk tidak. Dia belum yakin untuk tidak kerudungan. Paham gak sih maksud Abi? Nah di sini referensi itu bermain. Jadi makanya kemudian Umi berkeyakinan bahwasanya pasti ada hubungannya dengan referensi yang dia dapat. Nah kalau ada hubungan dengan referensi yang dia dapat, maka yang tindakan Umi tidak dikatakan ekstrim. Kenapa? Karena tindakan Umi adalah tindakan yang logik.
masuk akal. Kenapa? Karena kalau seandainya kan kita ajak ngobrol, kenapa kamu begini? Oh ya aku lagi mencoba mencari, aku ragu. Tapi kita udah tahu tuh cara pikirnya seperti apa tuh. Kayak tadi yang Abi udah jabarin. Akhirnya kita jadi tahu, berarti pasti ada apakah buku yang dia baca? Atau temen yang dia punya? Atau lingkungan yang dia ada? Atau film yang dia tonton? Atau apapun itu. Yang jelas pasti ada referensi nih. Maka referensi-referensi ini bisa jadi karena kita juga kurang ngasih referensi. Maka wajar Umi bilang kalau gitu pulang dulu aja deh. Ini bukan orang yang apa namanya kalau zaman sekarang tuh orang bilang bukan melanggar, orang tua yang emosional, pemaksaan, egois. Gara-gara aku nggak mau kerudungan, aku nggak boleh kuliah lagi dan segala macam. Bukan, cuma ini logik banget karena kita pikir selama kita jadi orang tuanya, selama dia masih tergantung sama kita, selama kita masih punya influence dan wewenang, punya otoritas untuk bisa mendidik dia, maka kita akan lakukan apapun di dalam kekuasaan kita untuk mendidik dia. Tadi sudah kita bilang bahwasanya ketika dia sudah balik, kita nggak menanggung lagi apapun kesalahan-kesalahan dia karena kita udah jelasin kepada dia, kita udah didik. Tapi ingat, bagian daripada pendidikan terhadap anak adalah ketika dia masih dalam tangan kita, kekuasaan kita adalah memilihkan perkara-perkara yang baik semaksimal mungkin. Maka kita bilang, ya udah kalau gitu Cece pulang aja dulu, nggak usah dilanjutin dulu kuliahnya. Kenapa? Bagi kita kuliah itu penting. Karena kuliah itu bisa membuat dia untuk jadi punya karakter, punya skill, ataupun punya pandangan yang luas. Tapi kalau kuliah itu membuat dia untuk, kata Umi tadi, berkompromi dalam bidang-bidang yang Umi nggak punya kompromi, maka kuliah bagi kita nggak ada gunanya. Kita kasih tahu ya, kerudung tuh baik, nggak kerudungan tuh nggak baik. Tapi bukan berarti Abi dan Umi nggak nerima kamu. Namanya Abi dan Umi di dunia adalah orang tua, ya tetap aja selama di dunia Abi dan Umi adalah orang tuamu. Kamu suka dan kamu nggak suka, kita adalah orang tuamu, gitu maksudnya. Dan selama kita masih bisa mempengaruhi atau punya influence atau punya pengaruh pada kamu, ya kita akan gunakan ini.